Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Semoga kita diberi keselamatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa dan ketemu lagi di Emban Joyo Channel. Kali ini saya ada request ya, disuruh membuat konten ya tentang batu mustika pusar bumi ya. Bagaimana sih batu mustika pusar bumi itu ya? Batu mustika pusar bumi itu adalah termasuk batuan lapis ya, tersusun rapi. Kalau untuk kayu, serat-serat kayunya tersusun rapi, kayak lapisan, kayak triplek lapis gini ya. Batuan lapis ini sudah tercipta alam ya, diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu tahun yang lalu. Dan kita sebagai manusia tinggal mengkreasikan saja, mengaplikasikan saja pembentukannya lewat kita potong, kita gerinda, kita poles, kita haluskan supaya membentuk pusar seperti pusar bumi. Ini untuk saya ya. Kalau ada yang meyakini itu dari pembentukan alam ya, memang ada itu. Saya juga percaya itu ada yang pembentukan alam, karena lewat aus, gesekan air atau benda-benda lain seperti batuan sama batuan membentuk suatu batuan bulat ya. Karena batuan yang selalu bergerak menggelinding ke sini sana ya, itu akan membentuk gesekan-gesekan yang mengakibatkan salah satunya aus ya. Jadi terbentuklah suatu batu kerikil ya, atau batuan yang bulat-bulat. Di situ batunya tersusun rapi seperti pusaran itu. Batu pusar bumi ini ada yang tembus cahaya, ada yang gelap ya, termasuk batuan akik lah ya, termasuk batuan akik. Ada yang bilang batuan Sulaiman, batuan yang mata Sulaiman. Kalau yang bulat gini ada titiknya tuh yang disebut mata Sulaiman. Mata Sulaiman, batu Sulaiman itu banyak ya. Ya kayak pembentukan gini, ini batu angka 8 ini. Kayak yang ini pusar bumi yang termasuk tidak tembus cahaya ya. Ada yang mempercayai ini adalah sarana untuk supaya sarana untuk piandel para normal ya. Saya pernah bertanya-tanya dan saya baca-baca artikel di Google atau di buku-buku perkerisan perbatuan, sejarah batu akik lah. Aura dan kegunaan ini saya baca-baca, itu manfaatnya, kegunaannya itu sebagai pagar gaib ya. Ada serangan santet, ada serangan gaib yang halus-halus itu sebagai sarana penolak itu ya. Juga sebagai supaya terlihat wibawa dan untuk menarik aura simpatik ya. Tuh.
yang saya baca-baca itu di buku-buku batu dan kegunaan dan lain-lain, pokoknya batu akik lah itu. Kalau untuk saya pribadi ini adalah kreasi ya, kreasi. Saya juga moles, jadi ini kreasi. Untuk saya pribadi, batuan lapis itu dipotong lalu digerinda bentuk bulat. Di bentuk lapisannya itu meluma. Kalau di pamor keris itu pamor ngeluma, disusun seperti triplek itu, potong, poles, jadi pusarannya di atas, bulatannya yang paling kecil di atas, dipoles. Kalau batuan kotak dibulatkan pasti tersusun rapi begini, poles, dibentuk semaunya, kecil ya kecil, besar ya besar. Terus kalau yang dari gesekan aus ya, tercipta oleh alam, diciptakan oleh alam, gesekan-gesekan benda lain atau air yang mengalir membentuk kerikil-kerikil, ada matanya bulat, ini itu yang lebih bagus karena alam sendiri yang membuatnya. Kalau saya batuan alam, batuan lapis itu baru saya bentuk. Nah, untuk saya. Dan untuk saya pribadi, kreasi ini jangan dianggap sebagai ajimat keramat, namun ini adalah agunging Gusti Kang Pinuji. Dari kerja keras kita membuat suatu karya, dengan doa-doa kita supaya karya kita terwujud, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan karya kita ya, melalui doa kita, melalui kerja kita, melalui imajinasi kita, menjadikan suatu kreasi yang indah dan bisa dinikmati oleh mata dan bisa dinikmati oleh sekitar ya. Ini untuk saya hanya sebuah kreasi yang indah, dan kita lewat ini kita harus bersyukur ya, dan harus selalu ingat bahwa manusia tidak ada apa-apanya untuk bisa membentuk kayak gini, meniru atau ini, meniru batuan seperti ini. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia ini hanya kecil untuk menirunya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sebagai sarana yang meyakini, tapi jangan diimani ya. Kita boleh percaya, kita boleh yakin, karena kita kalau yakin suatu tujuan kita pasti banyak berhasil. Pokoknya kita harus sungguh-sungguh, jangan putus asa ya. Untuk pembentukannya itu di konten yang selanjutnya ya, di konten selanjutnya kita membentuk sebuah batu, memoles batu ya. Kalau untuk para paranormal yang mengetahui tentang aura-aura gaib ya, ini dipercaya bisa batuan pusar bumi ini dipercaya sebagai sarana pagar gaib ya, sebagai sarana wibawa, sebagai sarana menarik simpati ya. Dan pokoknya banyak keistimewaannya, karena apa yang diciptakan di alam ini pasti ada gunanya bagi manusia. Nanti kita tampilkan gambar-gambar ya, gambar-gambar
di layar kita. Batuan pusat bumi ini yang kayak gimana ini kan kurang terang ya, karena ini hanya HP-HP jadul yang untuk buat rekaman. Jadi saya tampilkan nanti gambar-gambarnya ya. Gitu aja dulur ya. Selamat beraktivitas. Ayo ngopi, ngopeni pikir biar pikir adem jernih lewat ya membaca-baca hal-hal yang positif ya. Jangan lupa dulur ya, like, komen, subscribe, dan loncengnya, tombol lonceng jangan lupa biar nanti kita tidak ketinggalan. Jangan lupa request ya, nanti kalau ada kesempatan atau ada bahan-bahan untuk kita konten ya, kita jadikan suatu konten ya, yang bermanfaat. Semoga konten ini manfaat untuk dulur-dulur Mban Joyo channel ya. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.